Saran setan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman kasih Tuhan semuanya. Pagi. Ya, kita mau melanjutkan ya sekolah minggu dewasa kita. Kebetulan saya kemarin juga baru balik ke Jakarta karena sama Pak Sento seperti diumumkan kami ini ya mengunjungi Jawa Tengah, Jawa Timur, sempat ketemu penginjil gembala di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur juga ketemu dengan mereka. Sabtu subuh balik ke Jakarta. Ya. Tapi puji syukur kita ketemu kembali. Ini 2 minggu setelah HUT kita. Nah, kita masih di kertas Salomo. Ya, jadi masih yang kertas Salomo. Saya sudah siapkan. Di belakang ada kertas baru. Nanti kalau kita selesai dengan Salomo, kita akan masuk ke yang baru ya. Ya, tapi ya kita masih yang Salomo dulu. Karena kita mulai nanti lama-lama panjang nih daftarnya. Kalau sekarang kan masih pendek. Nah, masih ini ya Daud, Salomo, raja ketiga di Israel ya. Ini ada pergantian dinasti di sini seperti yang kita bahas. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bisa minta Stephen pimpin Allah. Amin. Oke, hari ini kita sedikit hujan, makanya terasa dingin, makanya saya pakai jas tetap. Ya. Dan kita sudah melihat Salomo banyak sekali ya. Itu informasi tentang Salomo kita dapatkan dari satu raja-raja tentunya, mayoritasnya. Walaupun ada juga di Tawarik. Itu terutama satu raja-raja pasal 1 sampai pasal 11. Dan 2 minggu sebelumnya kita sudah bahas awal pemerintahannya, dan kita sudah bahas hal-hal hebat yang dilakukan. Itu salah satu pencapaian yang luar biasa yang Salomo lakukan adalah dia mendirikan bait suci. Ya, dia dipakai oleh Tuhan untuk mendirikan bait suci, suatu pekerjaan bukan saja dari bidang arsitektur segala macamnya sangat hebat, tapi juga secara spiritual, signifikansi rohaninya, gitu kan? Bahwa ini sekarang ada suatu nama, ada suatu bangunan yang atasnya nama Tuhan diserukan. Dan mungkin kita intip sebentar deh di satu Raja-Raja, coba kita lihat di sini ya. Nah, di satu Raja-Raja pasal 6 kan bagaimana Salomo mendirikan bait suci di sini. Yang mendirikan bait suci. Nah, itu dia ngomongin tentang segala macam teknik sipilnya lah, gitu secara ringkas. Tapi sebenarnya pasal yang sangat penting bukan masalah pembangunan fisiknya, walaupun itu juga penting, tapi di pasal 8 ya, satu Raja pasal 8 yang judulnya adalah penabisan bait suci. Ya, penabisan bait suci, di mana bait suci itu ditabiskan dalam pengertian didedikasikan untuk Tuhan. Dan yang sangat indah adalah doa Salomo. Nah, itu dari pasal 8 ayat 22 dan seterusnya, di mana Salomo meminta kepada Tuhan karena rumah ini didirikan untuk Tuhan. Jadi ya bagaimana rumah ini akan dipakai kan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi memerlukan perkenanan Tuhan. Memerlukan Tuhan senang mau menerima rumah ini. Dan itu benar mengenai semua yang kita lakukan. Walaupun mungkin kita hari ini tidak berbuat bagi Tuhan semegah Salomo, tapi kan kita juga melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya, kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita mau persembahkan sesuatu untuk Tuhan seperti Salomo. Dan pertanyaannya kembali adalah apakah Tuhan mau menerima persembahan kita atau tidak? Nah, kalau kita tidak melakukannya sesuai dengan yang Tuhan mau, ya Tuhan akan tolak. Tuhan tidak mau itu. Misalnya dari zaman dulu saja, Kain mempersembahkan korban untuk Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan tidak mau terima. Tuhan tidak mau terima. Nah, kalau Tuhan tidak mau terima, lalu Kainnya malah marah, gitu. Marah sama Tuhan, marah sama adiknya, karena dia ditolak oleh Tuhan. Demikian juga waktu orang Israel membawa persembahan-persembahannya, Tuhan sempat bilang, aku tidak mau persembahan-persembahan. Jadi
kitab Yesaya Tuhan bilang, siapa suruh kamu mau kasih persembahan sama saya? Loh, padahal kita bilang, loh di kitab Taurat kan disuruh kasih persembahan. Kok ketika orang Israel kasih persembahan malah Tuhan bilang, siapa suruh kamu kasih persembahan? Ya maksudnya adalah yang mereka membawa persembahan itu bukan dengan cara dan hati yang Tuhan kehendaki, begitu. Sehingga ya Tuhan tolak itu. Dan demikian juga tentu kita mau semua yang kita lakukan dalam hidup ini, baik secara pribadi maupun secara jemaat. Kalau kita bicara jemaat, itu Tuhan yang berkenan. Makanya kita kalau kita berjemaat misalnya, kita tidak menghalalkan segala cara untuk katakanlah mendapatkan sebanyak mungkin orang. Karena ada gereja-gereja yang filosofinya seperti itu. Mereka memakai banyak cara, mereka sampai pakai musik-musik dunia, mereka undang artis lah. Mereka bikin ruang kebaktian mereka seperti konser musik ya, seperti dan ini nggak susah lagi dilihat hari ini. Kita nggak perlu, kalau dulu kan kita perlu riset pasar ya, kita mungkin kunjungi tuh satu-satu gereja seperti itu. Hari ini nggak usah, Anda tinggal lihat aja YouTube mereka, begitu kan? Anda lihat YouTube mereka, Anda lihat kebaktian mereka, tidak beda jauh dengan ya konser rock mana begitu. Ya. Dan semua itu dengan suatu alasan loh. Dengan cara inilah kita bisa menarik orang. Nah, kita tidak menentang menarik orang, tapi menurut kita nomor satu yang penting itu bukan masalah menarik orang dulu, Nomor satu yang paling penting itu adalah apakah Tuhan berkenan atau tidak dengan apa yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Kita kebaktian pun untuk Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan. Jadi daripada saya berpikir apakah lagu saya bakal disenangi orang sehingga orang mau datang, lebih baik pertanyaan nomor satu yang paling penting, apakah lagu ini Tuhan senang atau tidak. Baru nomor dua kita pikir orang suka atau enggak, itu nomor dua, ketiga, keempat begitu. Nomor satu adalah Tuhannya senang atau enggak. Karena ini kan untuk Tuhan begitu. Nah, jadi ketika Salomo membuat bait suci, dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa, Tuhan kiranya Engkau mau menerima ini, kiranya Engkau mau mengindahkan doa yang dinaikkan di tempat ini, ya, sampai dia membuat Salomo lah yang memulai konsep kiblat sebenarnya. Nah, sehingga Salomo bilang kalau suatu hari ya, kami berperang pergi ke tempat lain atau kami ditawan oleh musuh ke tempat lain. Nah, kalau umatmu berdoa dengan menghadap ke rumah ini, kiranya Engkau mendengarkan dari sorga. Nah, ini adalah konsep kiblat pertama dimunculkan oleh Salomo sebenarnya, yang sampai hari ini ditiru ya oleh teman-teman dari golongan lain gitu. Ya, tapi konsepnya dari Salomo. Dan kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 8, kita dapatkan Tuhan Tuhan benar-benar menjawab ya. Tuhan menjawab doa Salomo. Jadi kalau kita baca di sini 1 Raja-Raja pasal 8, ya, coba kita lihat di sini ya. Sebenarnya di pasal ini ya, di pasal 8 di sini ya. Pasal 8 ayatnya yang ini, ayat yang ke-10, coba kita lihat di sini ya. Di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 dikatakan, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, awan memenuhi rumah Tuhan. Imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan ibadah karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Oke, jadi Tuhan istilahnya menerima atau meresmikan ya, menabiskan rumah itu dengan memberikan awan kemuliaannya. Dan awan kemuliaan Tuhan ini pernah dia bikin juga di padang gurun. Waktu itu di zamannya Musa, ya, di zamannya Musa dia mendirikan kemah waktu itu ya, kemah suci ya, bukan bentuknya seperti ini sih, ya nggak ada giniannya. Ya pokoknya kemah suci lah ya, ini ilustrasi aja, sebenarnya bukan seperti ini ya, ada kemah suci ya, kemah suci dia sebenarnya ini ya, nggak ada atap bedanya. Dan waktu ini diresmikan juga kemuliaan Tuhan menaunginya ya. Nah, ini menunjukkan bahwa oke, sekarang Tuhan
memakai ini. Tuhan memakai ini sekarang ya. Lalu di zaman Salomo, ya, nah ini dia mendirikan bait suci. Bait suci Tuhan yang sangat megah dengan arsitekturnya. Nah ini juga Tuhan, kemuliaan Tuhan datang di sini. Dan sebelum bait suci ini dihancurkan, nanti di zamannya Yehezkiel, itu Yehezkiel melihat, kalau kita baca kitab Yehezkiel, ini kita nggak ada waktu ya, tapi kalau kita lihat di kitab Yehezkiel melihat apa kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Itu sebelum Tuhan membiarkan bait suci ini dihancurkan oleh Babel, gitu ya. Jadi Babel mau datang menghancurkan bait suci, kemuliaan Tuhan pergi dulu. Karena kalau selama ada kemuliaan Tuhan di situ, mana bisa gitu. Orang mau buka tabut perjanjian aja mati kok semua. Si Uza mau sentuh saja mati gitu. Ya. Jadi kalau kemuliaan Tuhan tidak meninggalkan bait suci, sebenarnya bait suci ini tidak mungkin dihancurkan oleh bangsa Babel. Tapi Tuhan membiarkan bait suci ini dihancurkan. Nah itu nanti kita akan ketemu ya sampai raja-raja sampai yang terakhir di sini. Tapi kita hari ini melihat Salomo. Nah saya ingin tarik aja bahwa ya, nah di zaman perjanjian baru pada hari Pentakosta, ketika jemaat lokal pertama yaitu di Yerusalem berkumpul di mana? Mereka pada hari Pentakosta berkumpul di mana? Ruang atas. Ya. Mereka berkumpul di ruang atas waktu itu. Ya. Pada hari Pentakosta mereka berkumpul di ruang atas dan waktu itu kita lihat ada satu yang ajaib terjadi di situ. Terjadi suatu bunyi apa? Angin yang kencang, kemudian lidah-lidah api segala macam, dan mereka mendapat karunia berbahasa dan sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah salah satu bentuk Tuhan berkata sekarang aku mau pakai eklesia, aku pakai jemaat. Ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu kepada orang Yahudi sekarang bukan lagi karena bagaimana tahunya mereka bahwa, dan ingat waktu Tuhan Yesus disalib apa yang terjadi kepada bait suci? Akhirnya apa? Akhirnya itu berarti Tuhan mengajarkan oke, saya tidak pakai ini lagi. Nah, sekarang aku pakai eklesia dan jemaat-jemaat Tuhan menjadi tempat-tempat di mana Tuhan bekerja pada hari ini, ya. Nah, jadi kita sudah lihat hebatnya Salomo. Hari ini kita mau melihat jatuhnya Salomo. Nah, jadi kita masuk ke poin nomor 7 kita. Masih di lembarannya, poin nomor 7. Jadi Salomo yang telah diberikan hikmat yang begitu besar menuliskan dalam kitab Amsal intisari dari hikmat itu, yaitu apa? Takut akan Allah. Takut akan Allah, takut akan Allah, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dasarnya. Mengapa demikian? Karena begini. Karena realita kita atau alam semesta kita ini diciptakan oleh Tuhan. Dan saya selalu mengilustrasikannya seperti ini. Kalau kita belajar namanya science, artinya kita menyelidiki hukum-hukum alam. Nah, sebenarnya hukum alam ini hukumnya siapa? Ya hukumnya Tuhan yang menciptakan alam ini kan Tuhan. Jadi kita menyelidiki hukum-hukumnya Tuhan dalam aspek fisik sebenarnya. Ya. Apa hukum Tuhan secara fisik, ya, secara biologis, ini kita selidiki dalam sains. Nah, tetapi banyak orang tidak tahu atau tidak menyadari bahwa selain Tuhan punya hukum-hukum fisik, Tuhan juga punya hukum-hukum rohani. Tuhan punya hukum-hukum rohani, hukum-hukum sosial dan lain sebagainya. Nah, banyak orang kan bilang, ini ya, kalau kita ingat nggak, kalau waktu kita di SMA ya, dulu kan ada IPA, ada IP. Ini alam, ilmu pengetahuan alam, ini ilmu pengetahuan sosial. Lalu sering dibilang begini, kalau ilmu pengetahuan alam ini eksakta. Kalau ini kan tidak eksakta dianggapnya. Kenapa? Ini eksakta karena udah dianggap lebih pasti gitu. Misalnya matematika kan nggak lari-lari gitu kan. Ya benar, salah ya salah. Nah, matematika paling murni. Sisanya turunan dari matematika itu tidak semurni matematika, tapi juga masih eksakta lah, ya. Ya fisika, ya
Fisika nggak seeksak matematika, karena fisika itu ada banyak faktor yang nggak bisa kita hitung, kayak friksi segala macamnya, kita nggak bisa hitung. Tapi masih lumayan eksakta. Nah, tapi sosial dianggap tidak eksakta karena hasilnya itu nggak jelas kadang-kadang gitu. Karena kita mempelajari suatu negara nih misalnya, teorinya sih mestinya begini gitu, tapi enggak gitu. Ternyata enggak gitu kan, atau ilmu politik atau ilmu ekonomi atau apa. Kalau ekonomi itu eksakta, itu semua orang udah kaya raya jual beli saham. Buktinya kan enggak gitu kan, nggak ada yang bisa prediksi walaupun kita bisa nebak-nebak dikit lah gitu istilahnya. Makanya dibilang ini bukan ilmu eksakta. Nah, kenapa sosial itu bukan ilmu eksakta? Karena sosial ini pemenuhannya itu jangka panjang biasanya. Sebenarnya ada ilmunya juga, ada ilmu rohani, karena kalau kita bicara sosial itu bicara soal manusia. Itu bicara soal manusia, dan sebenarnya ada hukum rohaninya. Tapi manusia salah. Manusia menggunakan pemahaman dia sendiri untuk memahami manusia lain, memahami masyarakat, mestinya didasarkan kepada firman Tuhan. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya satu prinsip saja mengenai negara dalam kitab Amsal. Saya hafalnya dalam KJV ya. Dalam KJV dia punya gini, righteousness exalted a nation. Atau saya terjemahkan kira-kira begini, kebenaran itu mengangkat suatu bangsa. Artinya ketika suatu bangsa itu semakin dekat kepada standarnya Tuhan, bangsa itu akan mulia, bangsa itu akan hebat, bangsa itu akan naik. Righteousness exalted a nation, itu adalah firman Tuhan. Tetapi kita kan nggak akan melihat hasilnya dalam satu hari, satu minggu, atau bahkan setahun, 2 tahun. Begitu. Itu adalah hasil yang terjadi selama mungkin puluhan tahun. Ya. Dan di dalam ilmu sosial ini kan ada banyak sekali faktornya. Kalau orang bikin penelitian kan ada faktor apa sih gitu? Kan ada multifaktor gitu. Nah, selalu bisa dibilang mungkin bukan faktor itunya, mungkin faktor ininya, mungkin faktor ininya, begitu. Misalnya kenapa suatu negara ini, kenapa negara ini kaya ya? Oh, faktor ini, faktor budayanya, oh faktor sumber daya alamnya, oh faktor ininya. Kan kita bisa bilang banyak faktor. Tetapi kalau kita mau berdasarkan firman Tuhan, kita akan dapatkan bahwa ternyata di balik semua itu ada hukum rohani gitu. Ada hukum rohani. Ya, bahwa jadi kita sebagai orang percaya, kita harus bisa melihat ya, bahwa realita rohani adalah realita yang paling real sebenarnya. Ya, bahwa segala hukum-hukum rohani itu yang paling berpengaruh di dalam hidup kita. Hal-hal lain itu adalah cara-cara sekunder di mana hukum yang rohani ini termanifestasi. Oke. Nah, jadi kita hidup di dunia yang diciptakan oleh Tuhan. Ada hukum alam yang adalah punya Tuhan, apalagi hukum rohani yang juga adalah punya Tuhan. Sehingga dikatakan permulaan dari hikmat ialah takut akan Tuhan. Artinya ketika kita menyesuaikan diri kita dengan hukum-hukum Tuhan, ya, maka kita berhikmat di situ. Maka kita akan membuat keputusan-keputusan yang benar. Maka kita akan berjalan di jalan yang benar. Ya, dan ini adalah hal yang penting ya. Oke, nah masih di dalam poin nomor 7, ironisnya dia sendiri akhirnya gagal untuk melakukan ini. dia sendiri gagal untuk melakukan ini. Ya akhirnya membuat keputusan yang salah. Ya. Nah ini mengajar kita bahwa walaupun Tuhan kasih Salomo hikmat, tetapi ujung-ujungnya tetap ada tanggung jawab pribadi dia juga. Tetap ada tanggung jawab pribadinya. Dan kita sempat singgung ini sedikit di minggu yang lalu bahwa tiap-tiap kita diberikan hal yang berbeda-beda, talenta yang berbeda-beda oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini yang penting, tidak ada yang dipercayakan Tuhan harta yang banyak, ada yang dipercayakan Tuhan intelijensi, ada yang dipercayakan Tuhan kemampuan dan keahlian dalam berbagai hal dan lain sebagainya. Ya. Ada banyak hal yang Tuhan bisa percayakan kepada kita, tapi kemudian bagaimana kita memakainya? Kita bisa menyanyiakan juga seperti Salomo. Ya Salomo akhirnya Tuhan berikan hikmat yang besar, tapi ujung-ujungnya dia tidak memakainya sebenarnya. Walaupun dia bukan berarti dia tidak pakai sama sekali ya, artinya dia semasa hidupnya dia ada pakai, dia ada pergunakan dengan baik. Namun akhirnya ada suatu masa di mana dia melanggar.
Dia melanggar ya. Nah, poin nomor 8, apa yang dilanggar oleh Salomo? Salah satu yang di-highlight oleh Alkitab ya. Salah satu hal yang dilarang oleh Tuhan bagi Raja Israel adalah memiliki banyak apa nih? Banyak istri ya. Coba kita lihat Ulangan pasal 17. Kita sudah buka perikop ini cukup banyak kali dalam sekolah minggu dewasa kita, karena perikop ini yang sebenarnya sudah mengantisipasi Israel akan punya raja. Dan kita sudah sempat bilang, jauh-jauh sebelum orang Israel minta Raja Saul, sebenarnya Tuhan sudah antisipasi bahwa suatu hari kalian perlu raja, gitu kan. Nah, cuman Tuhan mau timingnya adalah timing Tuhan, gitu. Tapi perhatikan di dalam Ulangan pasal 17, kita lihat di sini ayat 14 ya, kita lihat ayat 14 di sini. Apabila engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan mendudukinya serta tinggal di sana, kemudian kau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa hasilku, maka hanya raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang boleh kau angkat atasmu. Jadi Tuhan bilang gini, nomor satu, setiap raja itu harus Tuhan setujui. Nah, jadi raja Israel itu bukan raja absolut, tapi raja di bawah Tuhan sebenarnya. Dia harus takut sama Tuhan ya. Dari antara saudaramu lah harus kau angkat raja atasmu. Jadi dia harus orang Israel, nggak boleh orang asing. Tetapi engkau tidak boleh mengangkat atasmu orang asing yang bukan saudaramu. Oke? Ayat 16, hanya saja janganlah raja itu memperbanyak jumlah kudanya, hanyalah yang membawa bangsa ini kembali ke Mesir. Oke, nanti kita akan lihat ini juga ada hubungan dengan Salomo ya. Tidak boleh memperbanyak jumlah kudanya, janganlah yang membawa bangsa ini kembali ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, jangan sekali-kali kamu kembali mulai jalan ini lagi. Ayat 17, jangan ia memperbanyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang. Nah ini, ya. Jangan ia memperbanyak jumlah istrinya, di sini. Dan Salomo melanggar ini. Walaupun kita bisa berargumen, banyak itu berapa ya? Tidak boleh memperbanyak jumlah istrinya. Gitu. Ya tergantung kita mau sampai ke idealisme apa begitu. Kalau balik ke idealisme awal, ya lebih dari satu sudah banyak. Gitu. Kan? Yang kita bisa secara aman bilang tidak banyak itu ya satu gitu. Satu ya tidak mungkin banyak karena satu ya satu. Jadi oke. Nah kita tahu bahwa memang di zaman itu dianggap normal ya. Tentu bukan idealnya Tuhan, tapi dianggap normal bagi raja-raja untuk punya lebih dari satu istri. Ya. Dan itu pun Tuhan bilang jangan memperbanyak istri. Nah, walaupun kita bisa berargumen atau berdebat berapa sih baru dianggap banyak dan sebagainya, yang jelas Salomo sudah pasti banyak. Yang jelas Salomo sudah pasti banyak karena tercatat dia punya berapa? 700 istri plus 300 gunting. Wow, 1000 ini. 1000 ya. Ya, jadi ini adalah suatu pelanggaran terhadap firman Tuhan, gitu. Pelanggaran terhadap firman Tuhan yang jelas, gitu ya. Dan Alkitab berkata bahwa hati Salomo akhirnya disimpangkan oleh istri-istrinya ini. Dan yang lebih parah lagi, Salomo bukan hanya memperbanyak istri, tapi dia secara spesifik dikatakan mencintai perempuan-perempuan asing, ya. Perempuan-perempuan asing, jadi perempuan-perempuan non-Israel, gitu. Dan mereka-mereka ini yang akhirnya menyimpangkan hatinya, ya. Dan kita tidak tahu ya apa sih yang sebenarnya, kita nggak tahu semua detailnya. Dalam berbagai pembahasan pertemuan saya ada berkata juga bisa jadi sebagian dari ini adalah pernikahan politik, itu bisa juga pernikahan politik ya, karena pada zaman itu ya aliansi dan segala macam ya dibuat berdasarkan pernikahan. Jadi kalau misalnya ada negara yang mau beraliansi dengan Israel ya, nah salah satu caranya adalah ya ada yang dinikahkan. Biasanya pada zaman itu banyak yang seperti itu ya. Jadi dari antara 1000 ini ya mungkin sebagiannya pernikahan politik ya. Tetapi yang memang ada juga banyak yang memang katanya hati Salomo terpikat gitu. Ya terpikat pada perempuan-perempuan asing ini gitu ya. Dan disinilah kita melihat bahwa bisa jadi Salomo juga berpikir, karena saya berhikmat, saya bisa melakukan ini tanpa jatuh. Nah,
Dan ini menunjukkan suatu bahaya ketika siapapun yang kita, apalagi orang Kristen hari ini, berpikir bahwa saya bisa terlibat dalam suatu hal yang saya tahu salah, gitu ya. Atau saya bisa memelihara suatu dosa tertentu, gitu kan? Namun karena saya sudah tahu itu salah dan saya tahu saya punya cukup berhikmat lah istilahnya, maka saya tidak akan sampai rusak karena hal itu. Nah, kadang-kadang ada orang yang punya konsep seperti itu. Dia tahu misalnya ada sesuatu yang salah, ya, atau ada suatu kebiasaan yang nggak benar, ya, atau sesuatu suatu hal lah yang dia tahu tidak benar. Namun mungkin dia berpikir bahwa ya saya masih bisa mengontrol ini, ya, sehingga saya tidak sampai rusak total lah oleh hal ini, begitu. Ya. Nah, kadang-kadang ada orang berpikir seperti itu. Nah, mungkin Salomo berpikir ya saya cukup berhikmat. Saya bisa kendalikan istri-istri saya akan istilahnya saya bisa menjaga diri lah, begitu. Nah, tetapi kita bilang hati-hati, main dengan dosa itu berbahaya, itu bisa membakar diri kita. Dan Salomo kena di sini, ya. Oke, di poin yang ke-8 kita bilang Salomo melanggar ini dan akhirnya terjerat ke dalam penyembahan berhala. Ya, jadi sebagian istri-istrinya karena mereka punya dewa-dewi asing, yang mungkin mereka minta pada Salomo, dan Salomo mengokekan untuk mendirikan kuil-kuil untuk dewa-dewi asing ini di Yerusalem dan di negara Israel. Nah, ini tentu membuat Tuhan sangat murka kepadanya, karena Salomo adalah orang yang jarang ya di seluruh dunia ini. Berapa banyak sih orang yang pernah bicara langsung dengan Tuhan yang Tuhan menampakkan diri kepadanya? Kan tidak banyak, begitu. Kebanyakan kita hari ini ya kita kenal Tuhan dalam Alkitab. Walaupun Tuhan real, ya saya tahu bahwa Tuhan real dalam hidup saya, Dia menjawab saya dalam doa semacam. Tapi kan saya tidak mengharapkan juga Tuhan datang kepada saya dalam mimpi, begitu. Nah, Salomo termasuk segelintir orang yang mendapat wahyu langsung dari Tuhan. Tuhan ketemu dia langsung bahkan dalam mimpi. Dan itu pun dia masih berkompromi lah atau melakukan kekejian mungkin untuk menyenangkan. Nah, sekali lagi di sini kita melihat mungkin pemikiran Salomo adalah nggak apa-apa lah saya dirikan kuil ini, toh saya nggak percaya juga, begitu kan? Nah, tetapi ya Tuhan tidak senang akan hal itu, begitu. Ya. Kenapa kamu melakukan hal ini? Ya. Dan awalnya kamu ngomong begitu, pelan-pelan kan hati kamu bisa berbelok juga. Nah, jadi ya Tuhan bilang, Tuhan murka kepada Salomo di situ ya. Sehingga akhirnya kita akan melihat nanti poin berikutnya, hal ini menyebabkan kerajaan terpecah menjadi dua di tangan anak. Jadi melalui seorang nabi Tuhan menubuatkan ya, bahwa Salomo, karena engkau menyimpang, engkau tidak seperti Daud ya, yang sampai mati tetap pada Tuhan, maka anakmu ya, Tuhan masih mengingat Daud, jadi tidak dihilangkan sama sekali dinastinya. Dinastinya masih dilanjutkan, tapi akan terbagi. Oke, poin nomor 9 di sini. Hal lain lagi yang Tuhan larang bagi Raja Israel adalah pengejaran harta yang berlebihan. Ya, pengejaran harta yang berlebihan. Nah, ini ada juga di Ulangan 17 tadi, ayat 17-nya. Jangan ia memperbanyak jumlah istrinya, supaya jangan hatinya menyimpang. Jangan pula ia terlalu memperbanyak jumlah emas dan peraknya. Jangan terlalu banyak menambah jumlah emas dan perak. Sebenarnya kalau kita lihat 3 yang Tuhan larang diperbanyak ini, di ayat 16 dilarang memperbanyak apa? Kuda. Kuda itu adalah lambang kekuatan militer sebenarnya. Nah, kekuatan militer. Nah, raja-raja kan paling senang kalau dia kuat secara militer, gitu. Dia nggak perlu takut pada siapa-siapa. Lalu jangan memperbanyak istri, jangan memperbanyak emas. Sebenarnya ini yang sering orang bilang 3 hal yang banyak menyandung laki-laki itu apa? Tahta, harta, dan wanita. Gitu. Jadi jangan memperbanyak istri, jangan memperbanyak harta. Tahta itu kan ditopang oleh kekuatan militer. Gitu.
Ya, seorang raja biasa merasa aman kalau tentara dia banyak, ya, pasukan dia kuat dan sebagainya, dia berpegang pada tahtanya. Dan Tuhan bilang nggak boleh. Dan ini bertolak belakang dengan raja-raja dunia ini. Raja-raja dunia ini paling senang melakukan hal seperti itu. Memperlihatkan betapa hebatnya dia, yang begitu kaya, pasukan dia begitu banyak, ya, harem dia begitu penuh dengan perempuan-perempuan dan lain sebagainya. Ya, dan itu adalah suatu Tuhan bilang raja Israel harus berbeda dari raja-raja dunia. Ya, dia harus memiliki konsep yang berbeda. Dan jangan memperbanyak emas. Nah, mengapa demikian? Karena Tuhan juga tahu bahwa pengejaran akan emas itu bisa banyak efek buruknya juga. Emas sendiri nggak ada masalah, tapi kalau cinta akan uang, cinta akan uang. Jadi kalau kita lalu merasa bahwa saya jadi perlu lagi. Nah, kadang-kadang kita heran kan, mereka yang korupsi ketangkap ya berapa triliun segala macam, apakah mereka orang miskin? Kan bukan. Mereka bukan orang miskin malah tidak punya kesempatan korupsi sebanyak itu gitu. Orang miskin misalnya curi ayam terus di penjara. Nah, mereka yang korupsi berapa triliun gitu kan mereka bukan orang miskin kan? Nah, tapi kenapa mereka tidak merasa puas? Dan mereka bisa melihat, saya perlu lebih lagi dan perlu lebih lagi. Ya. Coba kita lihat poin nomor 9. Jadi Salomo juga melanggar hal ini. Walaupun ya, maksudnya gini, ada kemakmuran ekonomi yang luar biasa di bawah Salomo. Itu bisa menjadi hal yang positif, tapi juga bisa menjadi hal yang negatif. Walaupun efeknya tidak terlihat segera, tapi ini juga menjadi pemicu pemberontakan 10 suku Israel. Karena Salomo demi kejayaan kerajaannya, pembangunannya, segala macam, dia membuat Israel itu dipajak lumayan tinggi. Kemudian Israel juga disuruh kerja rodi dan sebagainya, sehingga waktu anaknya nanti kita akan lihat Rehabeam menjadi raja, yang nomor 1 dituntut oleh rakyat adalah ringankanlah beban kami. Ya, ringankanlah beban kami. Yang akhirnya Rehabeam tidak mau. Nanti kita akan lihat itu Rehabeam. Ya. Tapi ini menunjukkan bahwa Salomo di dalam pengejaran dia akan akan kejayaan dan lain sebagainya, itu cukup memberatkan rakyat begitu, ya, dengan pajak dan lain sebagainya, sehingga mereka minta diringankan. Ya. Nah, kuda juga kalau kita baca, Salomo itu punya banyak kuda, 40.000 kuda malah. Ya. Dia datangkan dari Mesir, padahal Tuhan bilang justru jangan ambil dari Mesir, gitu. Karena ketika mereka perlu kuda terbaik waktu itu adanya di Mesir. Dan akhirnya memang Salomo kan punya hubungan dengan Mesir karena dia menikah dengan putri Firaun. Gitu. Jadi, dari situ juga kita melihat, ya, efeknya tidak segera. Ya, kadang-kadang kalau kita melanggar firman Tuhan, kita anggap, tapi kan ini nggak ada efeknya, gitu. Ini baik-baik saja. Nah, kadang-kadang efeknya belum terasa sekali. Nah, dan akhirnya karena dia menikah dengan istri anak Firaun segala macam, yaitu membuka ruang bagi dia untuk menikah dengan perempuan-perempuan asing lainnya. Oke, sehingga poin nomor 10 kita lihat sini. Pada akhirnya kita belajar untuk meniru Salomo dalam banyak hal. Nah, jadi Salomo pantas nggak kita tiru? Ya, dalam banyak hal pantas, ya, karena dia adalah raja yang berhikmat, dia dengan bagus sekali meminta hikmat, ya. Dia memulai pemerintahan dia dengan penuh keadilan. Tetapi juga belajar tentang hal-hal yang patut, ya, dihindari dari raja itu, ya, patut dihindari dari raja itu. Itu bagaimana dia tidak sampai akhirnya, ya, atau tidak sepenuhnya mengikuti Tuhan. Dia membiarkan 3 hal ini tadi, ya, tahta, wanita, harta, ya, untuk menggoyangkan dia di sini. Nah, selalu kadang-kadang kalau kita bicara mengenai Salomo, banyak orang pengen tahu dan banyak orang bertanya, ujung-ujungnya Salomo ini diselamatkan atau tidak? Ini adalah pertanyaan yang paling menggelitik lah, begitu ya. Apakah Salomo
sebenarnya diselamatkan atau tidak. Dan ya, saya sulit untuk memberikan jawaban pasti ya, karena kita bukan Tuhan juga, begitu. Ya. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban yang absolut, tetapi ada indikasi. Saya sendiri lebih cenderung percaya bahwa Salomo diselamatkan, gitu ya. Salomo adalah orang yang diselamatkan. Ya. Karena saya tidak percaya bahwa dia sungguh-sungguh kayak menyembah dewa-dewi lain sebenarnya. Nomor satu itu ya. Cuman dia ikut-ikutan istri-istrinya. Ya, tentu itu adalah satu kompromi dan satu kesalahan. Gitu ya. Makanya Tuhan murka kepada dia. Tapi saya tidak yakin Salomo benar-benar percaya misalnya dewa Molok itu ini benar-benar dewa gitu. saya tidak yakin Salomo sampai sebegitu ya. Atau Salomo itu bilang oh ini dewa apalagi dewa Kamos ya. Dewanya orang Moab, oh ini adalah dewa nih, saya percaya pada dewa ini. Nah, saya tidak yakin Salomo sampai ke tahap itu. Mungkin Salomo demi menyenangkan istri-istrinya, dia membangun kuil-kuil untuk mereka. Lalu istri-istrinya ajak dia, ayolah temenin saya segala macam. Ya udahlah saya temenin segala macam. Ya, dan mungkin ikut-ikutan di sana dan Tuhan murka akan hal itu. Gitu ya. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Ya. Walaupun sebenarnya Salomo masih percaya kepada Yehova dan ujung-ujungnya dia tahu bahwa dia sudah salah sebenarnya, dan kita merasakan hal tersebut karena ditulisnya kitab Pengkhotbah ya. Jadi ditulisnya kitab Pengkhotbah memberi kesan, sekali lagi saya tidak tahu, saya tidak akan mengatakan ini secara absolut, tapi ini kesannya saja yang memberi kesan bahwa pada masa tuanya Salomo bertobat dari kesalahan. Dan kalau kita baca kitab Pengkhotbah, wah ini seru lagi dipelajari. Ya, kita pernah sekolah minggu dewasa, kitab Pengkhotbah juga. Dan di sini Salomo menunjukkan ya, misalnya ini benar-benar Salomo sini ya. Misalnya Pengkhotbah 1 ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada setiap orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kekonyolan dan kebodohan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun usaha menjadi angin. Ya. Dan di sini Salomo mencatatkan semua usaha dia untuk menemukan makna kehidupan. Artinya ada apa sih yang berharga dalam kehidupan ini? Dan ini ditulis ketika Salomo sudah lumayan berumur, dia sudah rasakan begitu banyak hal dan dia merasakan hidup ini kayak kosong gitu. Hidup ini kosong. Ya. Dan dia sudah, makanya coba kita lihat di sini. Dia sudah coba segala macam ya. Kita lihat pasal 2 dari ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan diriku tubuhku dengan anggur. Oke, dia sudah coba minum anggur. Berapa banyak orang hari ini udah pusing dia coba minum. Salomo sudah coba itu. Ayat 4, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, membuat bagiku kebun-kebun tanam-tanaman, membuat kolam-kolam. Di ayat 6, mengairi hutan, pohon-pohon. Jadi dia mencoba untuk mendapatkan makna kehidupan dari hebatnya pekerjaan dia. Bagaimana kalau saya bisa meninggalkan nama saya dalam sejarah, membangun ini dan itu ya. Dan ada orang yang mungkin hidup dia itu ada pada pekerjaan dia, gitu. Atau pada hidup dia itu sepenuhnya pada prestasi dia lah. Prestasi dia. Wah, saya hebat, terkenal di dunia. Ya, ternyata itu kosong juga setelah kamu sudah mau mati, nggak ada yang ditinggalkan. Gitu. Ayat 7 dia bicara soal harta benda dia. Aku punya budak laki-laki, budak perempuan, sapi, kambing, domba melebihi siapapun. Ayat 8, mengumpulkan bagiku perak dan emas, oke, dan semuanya sia-sia juga ya. Kemudian ayat 8 dia ada ini, aku mengambil bagiku para penyanyi pria wanita, banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Dia ada menyinggung dia punya banyak istri juga, banyak selir di sini ya. Intinya ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Dan ternyata dia dapatkan semuanya sia-sia, ya, semuanya sia-sia. Ya. Tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Jadi ujung-ujungnya di kitab Pengkhotbah dia rangkumkan bahwa semua yang di bawah matahari itu sia-sia dan
ingatlah akan penciptamu. Ya, ingatlah akan penciptamu. Sekali lagi, bukan berarti lalu semua ini nggak ada hubungan dengan kita ya. Selama kita hidup kan kita masih perlu ada uang ya. Boleh nggak punya keluarga, punya seorang suami atau istri ya, tentu boleh kan. Dan ada banyak hal lain lagi yang bagus-bagus, yang indah-indah yang Tuhan ciptakan untuk hidup ini. Dan kita bisa menikmati itu, ya, menikmati di dalam pengkhotbah dan bilang tidak ada yang lebih enak selain makan dan minum. Ya, kalau kita sedang makan makanan yang enak, ya kita mengucap syukur Tuhan. Oh, puji syukur Kau ciptakan lidah, Kau ciptakan makanan yang begitu enak dan sebagainya. Kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang kita nikmati dalam hidup ini, ya. Kalau Tuhan berikan kita harta, Tuhan berikan kita keluarga yang baik, Tuhan berikan kita macam-macam, kita mengucap syukur untuk semua itu. Tapi Salomo sudah mencoba, kita nggak perlu coba lagi gitu ya, bahwa kalau makna kehidupan itu hanya pada hal-hal itu saja, maka sia-sia gitu. Tapi kalau semua itu adalah bagian dari kita, perjalanan kita dengan Tuhan ya, semua dari itu kita anggap sebagai berkat dari Tuhan, semua dari itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Tuhan, maka itu menjadi bermakna semua. Oke, ada yang mau tanya tentang Salomo? Kayaknya kita nggak ada waktu untuk ini, tapi boleh diambil di belakang ya. Yang Rehabeam saya sudah siapkan. Ada yang mau tanya tentang Salomo? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa ya. Dan saya minta Pak Michael di dalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita belajar firman kiranya pembelajaran firman ini kami dapat terapkan pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti acara penjemaat Tuhan, dan Tuhan kita dapat mengikuti acara penjemaat kami untuk dapat berjalan dengan baik dari awal. Terima kasih Tuhan. Doa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biar Tuhan ajar